Saya ini orang yang tidak pernah sakit. Saya ini orang yang tidak pernah sakit. Saya sakit sudah beberapa hari. Saya sakit sudah beberapa hari. Saya sakit sudah beberapa hari. Salam, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya, Pendeta Melatok. Saat ini, saudara-saudara, saya akan membahas satu topik, yaitu keyakinan palsu. Nah, untuk memahami tentang apa yang saya maksudkan dengan keyakinan palsu ini, saya akan mulai dengan satu nats di dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 dan ayat 33. Di mana kita akan melihat ketika Tuhan Yesus bicara tentang kebenaran yang memerdekakan, ternyata orang-orang Yahudi yang mendengarkannya pada waktu itu, mereka tersinggung, tidak terima, bahkan mengkritisi apa yang Tuhan Yesus katakan seputaran kebenaran yang memerdekakan itu. Mari saya baca dua ayat ini buat saudara, dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 dan 33. Demikian bunyi firman Allah. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Garis bawahi, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Saudara-saudara, luar biasa bahwa orang-orang Yahudi zaman itu yang mendengar langsung bagaimana Tuhan Yesus berkata tentang kebenaran yang memerdekakan, mereka langsung memprotes dan membela diri mereka bahwa mereka adalah bangsa, kelompok, suku yang tidak pernah diperhamba oleh siapapun. Nah, ini keyakinan mereka, kami tidak pernah diperhamba oleh siapapun. Ya, jadi kita kalau ketemu banyak kasus kayak begitu toh. Saya tidak pernah pinjam uang ke dia, padahal dia pernah pinjam uang gitu loh. Saya tidak pernah minta pertolongan dari dia, padahal saya minta pertolongan. Pernah minta pertolongan, jelas itu adalah satu semangat yang kelihatannya yakin sekali, tapi yakinnya dibangun di atas dasar lupa sejarah, seperti bangsa Yahudi ini ya. Mereka berkata mereka tidak pernah diperhamba oleh siapapun. Benarkah demikian? Ya, bukankah mereka ini adalah bangsa yang dijajah dari satu tangan ke tangan yang lain? Selesai dari Mesir, lanjut ke Babel, lanjut ke Media, lanjut ke Persia, lanjut lagi ke Yunani, lalu terakhir di zaman Yesus Romawi. Bahkan di zaman Yesus berkata ini pun mereka sedang ada dalam penjajahan bangsa Romawi, tapi sombongnya luar biasa, keyakinan yang membutakan, keyakinan yang membuat mereka lupa akan sejarah. Memang Yesus tidak bicara tentang penjajahan seperti penjajahan Mesir atau penjajahan Babel, penjajahan Media, Persia, Yunani, Romawi, atau penjajahan secara politik. Yesus sedang bicara tentang penjajahan dosa. Nah, kalaupun penjajahan dosa yang dimaksudkan, dan memang iya, penjajahan dosa yang dimaksudkan dalam teks ini, benarkah mereka tidak dijajah oleh dosa? Makanya kemudian Tuhan Yesus lanjut di ayatnya yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi andai kata mereka bilang tidak pernah diperbudak secara politik, jelas itu keyakinan, semangat yang palsu. Kalau mereka bilang tidak berdosa pun, itu lebih parah lagi. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan keyakinan yang palsu ini, contoh lain yang kita ketemu ialah di cuplikan depan tadi ya. Si Yahya Waloni. Yahya Waloni ini dalam sebuah video dia mengklarifikasi tuduhan tentang dia ini pernah kena COVID ya, dan itu hoax, itu tidak benar. Lalu Yahya dengan begitu semangat mengatakan, masa Ustadz kena COVID? Ya kalau Ustadz kena COVID, Ustadz munafik dong.
Karena dia pernah ngomong itu di video yang lain. Orang munafik aja, orang kafir aja tidak kena COVID, apalagi ustadz. Jadi ustadz ini dia tidak pernah sakit. Ustadz itu menurut Yahya dilindungi luar biasa oleh Allah, sehingga ustadz tidak pernah sakit. Nah, ini salah satu contoh saudara-saudara bahwa keyakinan Yahya Waloni ini adalah keyakinan yang palsu. Ya, nanti kita akan belajar juga, dan tentu dari keyakinan palsunya Yahya Waloni ini juga menjadi pelajaran bagi banyak orang supaya jangan meyakini sesuatu, tahu-tahu keyakinan kita tuh keyakinan yang palsu, keyakinan yang omong kosong, keyakinan yang dibangun di atas lupa diri, lupa sejarah dan lain sebagainya, ya. Nah, berikut saya akan kasih tunjuk sekali lagi ya, bagaimana Yahya dengan begitu yakin mengatakan bahwa Yahya tidak pernah sakit, ya. Perhatikan video berikut, saudara-saudara. Saya ini orang yang tidak pernah sakit. Saya ini orang yang tidak pernah sakit. Ya, saudara lihat video itu ya. Saya ini orang yang tidak pernah sakit. Saya ini orang yang tidak pernah sakit. Benarkah Yahya tidak pernah sakit? Yahya pernah sakit. Nanti saya tunjukkan videonya. Jadi semua apa ya, keyakinan Yahya seolah-olah dirinya hebat, omong kosong. Katanya dia hebat Alkitab, omong kosong, ya. Dia hebat ini, hebat itu, omong kosong. Nih, saudara lihat video Yahya sakit. Masa orang ini tidak pernah sakit? Ini sakit nih Om Yahya, gimana sih? Saya sakit sudah beberapa hari, besok saya langsung mau ke Batam. Ini saya sudah beberapa malam berdakwah, siang malam. Kemarin dari Muara Takus. Nggak tahu sakit apa itu, sudah berapa bulan di dalam perut. Mau mati nggak, Pak? Mau mati nggak? Saya banting-banting kau nanti. Kau mau coba sama saya? Saksi mati nanti kau. Saya penggal kepala. Nah, sudah beberapa hari saya sakit. Perut saya ini tidak tahu sakit apa. Sampai ada jemaah, pasti orang Islam itu, yang bilang mau mati kali Pak. Mau mati Pak ya. Sampai Yahya mau penggal kepalanya. Yahya mau hantam dia. Yahya mau banting dia gitu kan. Jadi memang si Ustadz Preman ini ya keyakinannya palsu ya. Bilang tidak pernah sakit, itu Anda sakit tuh Yahya, kamu nih videomu, makanya nonton kembali khotbah-khotbahmu dulu supaya kalau mau mengeluarkan keyakinanmu jangan sampai kena tangkap seperti ini. Buktinya jelas, keyakinanmu adalah keyakinan yang palsu Yahya Waloni ya. Jadi ya bagaimana ya? Ini sekaligus mengingatkan kepada orang Islam yang masih mau percaya dia. Ustadz yang Anda percaya ini keyakinannya amburadul, palsu. Sebentar dia bilang dia pernah sakit beberapa hari. Dia mulai lupa apa yang dia ngomong. Dia bilang saya ini tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit apa? Kau bilang kau sakit beberapa hari kok. Sakit setengah mati di bagian perut kok. Dan yang lebih mengerikan lagi, kalau orang sudah dibangun di atas keyakinan palsu, nah ini ketahuan keasliannya. Keaslian apa? Keaslian jahatnya. Anda lihat saja, bayangkan seorang ustadz mau banting jemaah. Orang Islam, coba Anda pikir baik-baik. Ustadz mau banting jemaah. Ustadz mau pukul jemaah. Mau penggal kepala jemaah. Saya tidak tahu Yahya ini sudah penggal berapa banyak orang atau bacok beberapa banyak orang. Saya tidak tahu. Tapi kok ngomongnya kesannya kayak jahat sekali gitu. Saya pribadi yang punya masa lalu bacok orang, tusuk orang. Saya tidak berani setelah diubahkan oleh Kristus. Ya, kalaupun saya bisa marah, tapi saya tidak berani ngomong penggal kepala jemaat. Bayangkan Yahya masih di Kristen dan dia ngomong begini. Dan jemaatnya tuh orang-orang di daerah saya misalnya ya. Daerah timur, baru kau ancam-ancam kau ya
bilang mau penggal kepalanya, kau habis duluan, kau pasti habis. Iya kan? Jadi ya syukurlah kami. Kalau memang dia mantan pendeta dan dia keluar, syukurlah daripada dia ada di gereja dan akhirnya jemaat yang hantam dia. Karena kalau sedikit-sedikit mau penggal kepala jemaat. Kami yang notabene suka bacok orang, suka tikam orang sampai mandi darah, kami tidak berani ngomong begitu kepada jemaat. Karena apa? Kami sudah menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Si Yahya yang sok yakin tapi keyakinannya palsu karena dia lupa sejarah. Katanya tidak pernah sakit tapi dia sakit, bahkan mau penggal kepala jemaah. Jelas-jelas ini ustadz berbahaya. Saya tidak akan stop, saya tidak akan bosan mencari data-data untuk membuktikan bahwa orang ini memang berbahaya bagi banyak orang di sekitarnya. Bayangkan loh, ini apa nih? Ustadz rohaniawan dalam Islam. Tapi mau penggal kepala orang, saya tidak mengerti orang seperti ini. Jadi ya, orang Kristen yang pertama sekali lagi ini syukur kita tidak dapat pendeta kayak begini. Ya, dan memang pendeta tidak boleh begitu main kekerasan, pukul, hantam. Sekali lagi, sekalipun kita punya masa lalu yang jelas. Track record saya, ini buat yang baru tahu, saudara ikut kesaksian saya. Anda kalau ke Timur, Anda ke Kupang, Anda ke Oepura, atau ketemu langsung dengan orang-orang yang jujur, saya pernah tikam, saya pernah tusuk mereka. Saya pernah pukul mereka dan saya malu sekali setelah di dalam Kristus. Saya malu sekali ketemu mereka, saya sedih, saya menangis. Kadang-kadang saya mengingat bagaimana saya menganiaya mereka. Tapi setelah dalam Kristus, justru kami dimaki, kami tidak balas. Ya, apalagi menyangkut pribadi. Yang kalau saya berkoar-koar, saya ngotot itu apabila kebenaran Tuhan saya diinjak-injak, nah itu saya pasti bicara. Tapi kalau hina diri saya tidak terlalu gubris, tidak terlalu pusing. Biasa saja, saya sudah biasa kena maki. Karena Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan ikut. Menyangkal diri itu seperti yang Paulus bilang, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang di dalam aku. Paulus itu jahat luar biasa. Loh. Dia kalau mau marah, dia bunuh orang sembarangan. Tapi Anda lihat, kalau orang dalam Kristus beda. Beda sama Yahya ini. Keluar dari Kristen, masuk Islam, mau penggal kepala umat. Waduh, kacau nih. Orang Islam, tolong hati-hati dengan ini orang. Ini orang bahaya. Ya saya lihat dia memang agak mulut besar. Karena tidak tahu dia memang pernah hantam orang betul atau tidak. Saya tidak tahu. Tapi kita yang pernah hantam orang saja sudah melayani. Sekarang sudah jadi pemimpin umat, sudah berceramah. Kami malu sekali. Kalau kasar sama jemaat dalam artian sampai yang begitu-begitu. Kalau tegur dosa, kami tegur dosa. Tapi kalau mau aniaya umat, aduh. Saya pikir bahaya ya. Makanya saya pikir tidak ada ajaran seperti ajaran Alkitab. Tidak ada ajaran kasih. Tidak ada ajaran kesabaran, pengendalian diri, kejujuran. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Atau seluruh kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Allah. Baik melalui tulisan para nabi, tulisan para rasul. Semua diilhamkan Allah seturut 2 Timotius 3 ayat 16. Di mana dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah. Atau lebih tepatnya segala tulisan diilhamkan Allah. Bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Jadi kalau dulu kami jahat, kurang ajar, aniaya orang, tusuk orang sampai darah, pukul orang sampai ancur-ancur. Itu dulu. Kami dalam Yesus, kami malu, kami tolak itu, kami ingat, kami sedih dalam nama Yesus. Kami harus jadi saksi yang baik. Karena bukan hanya melalui ceramah, pengetahuan, tetapi praktek hidup harus menjadi kesaksian. Jadi melalui video ini, saya sekali lagi mengingatkan semua orang Kristen, betul-betul kita bersyukur Tuhanlah yang memangkas ya ranting-ranting tidak berguna seperti Yahya Waloni ini. Karena kalau dia ada dalam Kristen kacau, ya sok kuat. Kami tidak pernah sakit, tahu-tahu sakit. Dia lupa dia pernah sakit parah. Ya,
Bayangkan kalau pendeta juga sok-sok kayak begini. Pendeta tidak pernah sakit, kata siapa? Elisa saja sakit, saya sudah khotbah ulang-ulang. Hamba-hamba Tuhan Abraham atau Ishak lah tambah tua kan buta. Namanya manusia itu, Paulus berkata, lahiriah semakin merosot, batinianya yang dibaharui. Secara fisik kita tambah tua, tambah lemah, dan lain sebagainya. Tetapi secara rohani kita tambah naik. Ini Yahya dua-duanya rusak ini. Mau rohani, jasmani, semuanya rusak. Tapi sok yakin, sok berkoar, sok bilang apa, pemberani mau ajak perang model kayak kau. Tidak ada orang yang takut sebenarnya. Ya, tidak ada orang. Orang lihat kau, kami yang mantan-mantan nakal, lihat koar-koarmu, kami lucu. Ada orang model begini. Orang Kupang bilang makam puji luar biasa. Sudah begitu hina-hina agama Kristen lagi. Aduh, anak setan kayak Anda itu ya cepatlah, masih hela napasnya Tuhan tuh. Lebih baik bertobat. Tapi kalau kau tidak bertobat pun tidak ada surga rugi atau Kristen rugi. Tidak ada sama sekali. Biasa saja. Ya, itu kan pilihanmu. Ya, jadi baik. Ini saya sampaikan ya bahwa keyakinan palsu itu ya kayak begitu. Lupa-lupa. Kayak Yahya nih ya. Sakit parah tapi bilang saya tidak pernah sakit. Kasihan. Saya yakin orang-orang Islam mulai banyak yang berpikir, iya juga ya, kenapa Ustadz ini omong terbolak-balik, sebentar omong lain, sebentar omong lain. Nah, pikir sendiri orang Islam. Kami tidak ada iri dengan kalian mendapatkan Yahya loh. Buat apa kami iri? Kami dapatnya bagus-bagus, Ari Wibowo, Asmiranda, ya Nafa Urfa dan banyak yang lainnya, yang artis-artis keren yang setelah takut Tuhan mereka bertobat sungguh-sungguh, mereka berusaha mengenal Kristus kok. Kenapa mesti stres sama Yahya? Biasa saja, kami tidak ada apa, dan yang kami bukakan ini juga kebohongan. Buktinya kami berani bikin video karena kami dapat pertanggungjawabkan kebenaran di dalam Alkitab, dan kami juga bisa membuktikan kebohongan Yahya, dan sudah terlalu banyak. Dan ingat, dengar baik, saya tidak akan stop melakukan ini. Kalau berani omong lagi Kristen, saya cari lagi data-data tentang kebohonganmu. Saya bikin video lagi, tujuannya tolong banyak orang, supaya banyak orang jangan ditipu oleh kamu, Yahya Waloni. Ya, ingat ini, saya Pendeta Melato dari Kupang. Saya akan cari tahu Anda terus ya. Dari dulu, dari awal saya bikin video pertama sampai hari ini. Kalau urusan Yahya, saya tidak akan stop. Benci? Tidak. Hanya mau tolong banyak orang supaya jangan banyak orang ditipu lagi oleh dia. Dan juga jangan bikin kacau di bangsa Indonesia yang kita cintai, yang kita doakan ini ya. Saya Pendeta Melato menyampaikan ini, kiranya bermanfaat. Silakan share. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.